Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 23 Desember 2021, hari biasa khusus Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 57 sampai dengan ayat 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara-saudari yang terkasih, Elisabet telah mendambakan seorang anak selama bertahun-tahun. Namun, itu tidak terjadi. Sekarang di usia yang lebih tua, Elisabet dan Zakaria akhirnya menerima hadiah besar dari Tuhan, kelahiran seorang putra, Yohanes. Tentu saja setelah Yohanes lahir, kerabat Elisabet dan Zakaria berkumpul untuk merayakan kelahiran bayi itu. Setelah bertahun-tahun menginginkan seorang anak, mereka telah menerima hadiah yang telah mereka rindukan. Mereka sangat gembira dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum melanjutkan, mungkin berguna untuk mengingat bahwa kisahnya berawal dengan Zakaria yang sedang menjalankan tugas di bait suci. Seorang malaikat muncul di hadapannya. Pesan malaikat untuknya adalah bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang putra meskipun dia jauh melampaui usia subur. Zakaria mengalami kesulitan untuk memahami dan menerima pesan ini. Lalu Zakaria rupanya memiliki keberanian untuk mempertanyakan kepada malaikat bagaimana dia akan tahu akan hal itu. Akibatnya malaikat itu membuat Zakaria bisu. Malaikat itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dapat berbicara sampai anak itu lahir. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Elisabet dan Zakaria ada kebiasaan menyunat anak laki-laki pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Ketika keluarga dan teman-teman berkumpul untuk upacara ini, mereka berasumsi bahwa Elisabet dan Zakaria akan menamai anak itu dengan nama ayahnya. Ini adalah kebiasaan pada waktu itu. Namun, ketika anggota keluarga dan tetangga bertanya kepada mereka nama apa yang diberikan kepada anak itu, Elisabet menjawab bahwa dia akan dinamai Yohanes. Semua orang tercengang. Mengapa anak ini diberi nama Yohanes? Tidak seorang pun dalam keluarga memiliki nama itu. Saudara-saudari yang terkasih, anggota keluarga kemudian menoleh kepada Zakaria dan menanyakan pertanyaan yang sama. Zakaria menulis di sebuah batu, namanya Yohanes. Segera Yohanes menjadi sembuh dari kebisuan. Lidahnya dibebaskan dan dia berbicara berkat Tuhan atas karunia anak mereka. Semua orang dibuat bingung dengan peristiwa itu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bertanya siapa dan akan menjadi apa anak ini. Mereka semua percaya bahwa tangan Tuhan menyertai anak ini. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kelahiran Yohanes hendaknya menjadi bukti bagi kita
bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa dan harapan setiap orang yang percaya akan kasih dan penyelenggaraannya. Lebih dari itu, kesetiaan Zakaria dan Elisabet mengasuh dan membesarkan Yohanes menjadi contoh bahwa berkat Tuhan akan selalu disertai dengan tanggung jawab dari manusia untuk memelihara dan menghasilkan buah berlimpah. Berkat Tuhan hendaknya bukan sebatas harta kesalehan pribadi semata, tetapi mesti berfaedah bagi kebaikan dan keselamatan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku iman seperti Elisabet dan Zakaria, yang senantiasa berpasrah dalam doa dan setia menantikan janji keselamatan yang Kau anugerahkan kepada setiap orang yang berharap padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.